Dimanapun sahabat budaya berada, masih bersama Sampurasun Pasundan. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda dalam kegiatan formal. Nah, sahabat budaya, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber, yaitu Kang Darpan Arya Winangun. Ini beliau adalah Ketua Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda LBSS. Nah, terkait dengan bahasa ini, bahasa daerah ini dapat membuat warga masyarakat ini mencintai dan mempertahankan budaya dari bahasa lokal di era persaingan globalisasi. Sahabat budaya, kita juga harus mempelajari bahasa asing supaya tidak ketinggalan zaman. Dan kalau ada di Indonesia berarti bahasa nasional juga harus mengetahui, sahabat budaya. Baik, kita sudah terhubung dengan Kang Arya Winangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah. Kabarnya di pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung saja Kang, mungkin akan selaku Ketua Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda ini LBSS, ini terkait dengan penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan formal. Kita tahu bahwa dalam menerapkan bahasa Sunda dalam acara formal ini Mbak, gimana ya, Pak? Kang. Ya, kami kemarin berkumpul sebenarnya ya, untuk membahas itu di Jalan Garut di Perpustakaan Provinsi. Ya, pernyataan itu memang patut dipertanyakan gitu ya, karena penggunaan bahasa Sunda secara formal itu, terutama di lingkungan penutur orang Sunda sudah biasa sebenarnya. Walaupun kita punya peraturan perundang-undangan sebenarnya kalau dalam kegiatan-kegiatan formal kedinasan, memang yang harus diutamakan adalah bahasa Indonesia. Tetapi saya juga tidak yakin kalau di lingkungan kejaksaan seperti yang sekarang diributkan itu, rapat dengan full menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Apakah benar ada seorang kejati rapat menggunakan bahasa Sunda dalam situasi yang dinas seperti itu? Atau mungkin ada bahasa yang disisipkan gitu? Ya, kalau masalahnya cuma menyelipkan istilah, satu dua kata atau idiom, babasan paribasalah orang Sunda begitunya, itu nggak jadi masalah selama konteksnya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kalau full bahasa Sunda, saya yakin kejaksaan sendiri mungkin nggak bisa bahasa Sunda gitu. Jaksa sendiri walaupun orang Sunda ya, tapi mudah-mudahan itu hanya sebatas a priori, bukan kenyataan. Mungkin ada paribasa atau babasan yang masuk mungkin karena di bahasa Sunda ada paribasa yang tidak boleh di Indonesia kan? Ya. Misalnya mematahan ngajai kameri, jangan mengajari berenang ke. Dulu kan pernah ada kasus kan ada sebuah buku yang mencoba menerjemahkan babasan dan paribasa Sunda ke Indonesia. Itu kan jadi rame itu. Masa ketepuhan buntut maung kemudian diterjemahkan tertimpa ekor harimau, kan nggak lucu. Iya, betul. Jadi walaupun ada beberapa babasan paribasa Sunda ada padanannya sedalam Indonesia. Seperti air susu dibalas air tuba itu ada nu asih di pulang sengit adalah. Tapi kan nggak semua idiom bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kata-kata itu mungkin yang terselip. Ya, saya nggak tahu ya, saya nggak menduga-duga saja gitu. Kalau faktanya saya tidak tahu, tapi saya menduga kemungkinan seperti itu. Orang berbicara dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kemudian ada
satu dua kata terselip di situ, sehingga terkesan bahwa orang ini orang Sunda nih, seperti itu. Padahal padahal itu mencirikan bahwa itu ciri khas ya mungkin. Dan itu biasa sebenarnya. Apalagi dalam urusan-urusan di luar kedinasan misalnya. Di Jakarta misalnya kita jadi menteri, kemudian ketemu orang Sunda, kiraku tuh nyarios bahasa Sunda seperti orang Jawa ketemu dengan sesama Jawa, kemudian kita suka dengar mereka berbahasa Jawa, kan itu sudah biasa. Tetapi kalau dalam rapat-rapat saya menyaksikan itu ada seorang pejabat memaksakan menggunakan bahasa Sunda dalam forum yang resmi. Itu yang saya agak sanksi gitu, apakah benar seperti atau tidak. Ini mungkin harus dilihat fakta. Mungkin dengan kejadian ini bahkan Pak Gubernur juga ini kalebet panginten mohon nyatakan pernyataan bahwa yang bahaya adalah begini, Kang. Kalau ada orang berbicara bahasa Sunda seperti itu kemudian dipermasalahkan, nah kemudian orang jadi takut untuk menggunakan bahasa Sunda gitu. Betul. Atau menggunakan bahasa daerah secara umum ya. Karena menggunakan bahasa daerah sekarang kesannya itu melanggar aturan dan menjadi sesuatu yang bisa membahayakan seseorang gitu. Itu yang lebih. Nah, itu yang harus dihindari gitu ya. Saya di LPSS hari-hari justru mendorong masyarakat untuk menggunakan kembali bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-hari, terutama di lingkungan orang Sunda sendiri. Dan juga mendorong kalau kita ketemu orang Sunda dimanapun lah, bicaralah Sunda karena kita orang Sunda, sebagai pembuktian bahwa kita orang Sunda gitu loh. Nah kalau sekarang cara-cara seperti itu kemudian dituding sebagai sesuatu yang menakutkan, yang membahayakan, ya mana jadi ke depan nasib kita, nasib bahasa kita ini gitu. Itu mungkin takut ada kata-kata yang tidak mengerti atau bagaimana gitu mungkin. Ya makanya itulah yang kemudian menjadi ketersinggungan kita. Kenapa Bapak yang terhormat di Dewan Perwakilan Rakyat itu bicara seperti itu, harus dipertanyakan motifnya apa gitu. Nah ini seberapa pentingnya mungkin bahasa daerah yang sekarang mungkin lagi hangat-hangatnya untuk perkembangan zaman sekarang, menurut Akang gimana, Kang? Nah begini, saya baru kemarin ketemu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkaitan dengan kita menghadapi peringatan Hari Bahasa Ibu tanggal 21 Februari bulan depan ya. Justru ada keinginan dari pemerintah daerah bekerjasama dengan komunitas-komunitas budaya, bahasa, sastra gitu, untuk mempopulerkan kembali bahasa Sunda di lingkungan generasi muda. Ini tema utamanya nih yang kemarin saya rapatkan. Nah ini kan jadi kontroversi ya kalau kita sandingkan dengan isu yang sedang berkembang sekarang. Nah tapi kita tetap beranggapan bahwa sesuai perundang-undangan yang berlaku ya, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai kemudian kita punya Perda nomor 14 tahun 2014 itu tentang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara, kita yakin bahwa mengembangkan bahasa daerah, memuliakan bahasa daerah itu bagian dari upaya memajukan. Halo? Nah oleh sebab itu LBSS satekah polah lah, oyong bahasa Sunda teh hirup, oyong bahasa Sunda teh berkembang. Karena ini bukan semata-mata kita tapi ini juga kekayaan budaya yang dijamin oleh perundang-undangan gitu loh. Kalau bahasa Sunda hilang, maka unsur kearifan lokalnya juga akan hilang. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita terus bahkan berkampanye bahasa daerah umumnya, bahasa Sunda khususnya harus tetap dikembangkan, dimuliakan, karena ini warisan budaya kita. Nah, persoalannya sekarang ada tudingan itu tidak akan memunculkan disintegrasi. Tidak akan memunculkan mengkotak-kotakan, oh ini orang Sunda, itu orang Jawa. Di mana di dunia ada sejarah disintegrasi disebabkan oleh bahasa? Tidak ada itu. Yang ada disintegrasi itu kesenjangan sosial, otoritarianisme,
atau konflik politik. Tidak ada disintegrasi yang disebabkan oleh bahasa. Iya, itu mungkin Ya, yang jadi ketakutan yang berlebihan menurut saya. memang Kalau ada kondisi bahasa Sunda di masyarakat ini menurut Akang termasuk para nonoman Kiwari ini bagaimana, Kang? Ini begini Kang ya. Orang Sunda itu sekarang sudah hampir mendekati 70 juta jiwa. Tapi menurut Badan Bahasa, setiap tahun penutur bahasa Sunda itu berkurang 2 juta orang. Jadi populasinya naik, tapi penutur bahasa Sundanya berkurang. Jangan-jangan dalam satu titik tahun tertentu bahasa Sunda memang benar-benar tidak ada kalau usaha kita sekarang tidak dimulai untuk memelihara, mengembangkan dan memuliakan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah gitu ya. Nah, ini kekhawatiran kita. Ya, memang kalau harus mati seperti bahasa-bahasa daerah di bagian timur Indonesia kan sekarang banyak yang mati. Kalau bahasa Sunda mati nggak apa-apa lah. Tapi kita sebagai pewarisnya, karena bahasa ini warisan karuhun yang sudah beratus-ratus tahun oleh karuhun kita dipelihara dan diwariskan kepada kita dan menunjukkan siapa kita sebagai orang Sunda gitu ya, sebagai penanda jati diri. Masa kemudian kita mau mengabaikan warisan itu. Bahayanya kalau kita sudah tidak punya ciri-ciri tertentu sebagai entitas orang Sunda gitu ya, ya kita mau disebut siapa gitu. Bicara sudah tidak bahasa Sunda, pakaian sudah berdasi, berjin, misalnya makan sudah pizza misalnya. Lalu siapa kita ini? Dan dalam perspektif kebudayaan itu kan kalau citra kita sudah seperti itu, bahwa tubuh kita, hidup kita sudah jadi objek jajahan budaya lain kan begitu. Budaya akan rusak, bangsa akan rusak kalau budayanya hancur. Iya kan, itu prinsip umum lah dalam kebudayaan gitu ya. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu. Tidak ingin, iya. Makanya kita terus memperjuangkan bahwa bahasa daerah ini perlu dikembangkan sebagai bagian dari jati diri kita sebagai orang Sunda. Kira-kira menurut Kang Depan ini fungsi bahasa daerah ini sementara di masyarakat sebagai apa gitu? Nah, itu ada diatur di perundang-undangan ya. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang 24 tahun 2009 itu tentang bahasa, bendera dan lambang negara, itu diatur bahasa Indonesia untuk apa, bahasa asing untuk apa, bahasa daerah untuk apa. Memang disebutkan di situ bahasa Indonesia memang harus digunakan dalam forum-forum resmi dan alat komunikasi antar daerah itu diantaranya ya. Sementara bahasa daerah adalah alat komunikasi di antara para penutur atau masyarakat daerah. Ada batas-batasnya. Bahasa asing diperlukan untuk di antaranya pergaulan internasional dan menguasai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sudah diatur. Nah, dalam PP nomor 57 tahun 2014 juga dirinci sekali fungsi-fungsi itu. Tetapi baik bahasa Indonesia asing maupun daerah itu oleh Badan Bahasa disinergikan dalam satu kesatuan alat komunikasi dengan semboyan seperti ini. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu adalah jargon dari Badan Bahasa untuk menunjukkan peran masing-masing bahasa seperti perundang-undangan tadi, Kang. Nah, karena ada lestarikan bahasa daerah, tidak haram sebenarnya orang daerah memajukan bahasanya sendiri. Tetapi memang dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat nasional, yang bersifat internasional, bahasa daerah memang bukan di situ fungsinya. Tapi kalau sebagai komunikasi antara kita sebagai orang Sunda, mau itu jabatannya sudah menteri atau presiden, kalau ketemu bicara bahasa Sunda jadi benarkan. Sah-sah saja, tidak ada halangan gitu. Yang seperti itu. Yang dimaksud ini tuh belum ini mungkin seorang anggota nyawad gitu istilah namanya. Nah, makanya titik permasalahannya gitu. Harus dicari motivasinya apa dia gitu. Apakah dia paham tentang undang-undang kebahasaan? Itu pertama. Yang kemudian kalau dia ganti itu yang jaksa yang menggunakan bahasa Sunda, apakah
semudah itu orang kemudian berbahasa daerah harus diganti. Ya nggak bisa lah. Harus ada dilihat dulu konteksnya seperti apa gitu. Kalau misalkan dia rapat resmi nih antar kejaksaan misalnya atau di Kejagung, kemudian orang itu memaksa menggunakan bahasa Sunda sehingga orang lain tidak mengerti, itu perlu ditegur, ya, betul. Perlu diperingatkan. Karena secara undang-undang itu menyalahi aturan. Tapi apakah benar seperti itu? Saya nggak yakin itu. Masa ada orang seperti itu? Jadi kalau misalnya cotak-cotuk dalam bahasa Sunda atau sampurasun, saya berpidato misalkannya diawali sampurasun, ya nggak apa-apa lah kalau cuma ini. Cuma yang nggak boleh bahasa daerah digunakan saat pelajaran bahasa Indonesia ya. Nggak, apalah di lingkungan pendidikan lebih longgar kan. Oh gitu. Di kelas awal itu pengantarnya harus bahasa daerah, pelajaran apapun. Oh gitu. Pelajaran apapun, pengantarnya harus bahasa daerah. Karena diasumsikan anak-anak itu berbahasa ibu bahasa daerah. Jadi ada aturan, bolehlah di kelas-kelas dasar itu bahasa daerah digunakan sebagai pengantar oleh guru-guru. Tetapi dalam pelajaran lain, saya di SMA nih mengajarkan biologi, guru menerangkan bahasa Sunda lantaran barudak Sunda, ku bahasa Indonesia mah tepati kahartos dimenangkan. Di mana tidak ada larangan seperti itu. Cuma memang dalam rapat resmi kenegaraan, rapat dinas pemerintahan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Malah sebenarnya untuk karya ilmiah saja, untuk karya ilmiah yang bersifat penelitian gitu ya, berskala nasional itu memang harus menggunakan bahasa Indonesia seperti skripsi. Tetapi penelitian atau laporan penelitian dalam kasus khusus membahas tentang kearifan lokal daerah itu bisa menggunakan bahasa daerah. Makanya di UPI misalnya jurusan Sunda S1, S2 itu skripsinya ditulis dalam bahasa Sunda. Gak apa-apa itu karena menurut undang-undang dibenarkan gitu. Jadi ada kelonggaran seperti itu. Jadi kalau lihat begitu, ini keterkaitan antara bahasa daerah dan bahasa nasional itu bagaimana, Kang? Menurut Akang keterkaitannya? Ya, itu tadi diatur dalam undang-undang ya. Ada peran fungsinya gitu ya. Oke, kita sebagai bangsa Indonesia utamakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara gitu ya. Dalam penggunaannya dalam konteks-konteks tertentu yang seperti diatur dalam undang-undang tadi. Bahasa daerah itu bahasa pergaulan antar masyarakat daerah. Itu fungsinya sebenarnya. Bahasa pergaulan antar masyarakat daerah ini luas misalnya seperti tadi, kalau ada Kejati nih orang Sunda ketemu Jaksa Agung yang kebetulan mengerti bahasa Sunda, dia ngobrol di kantor misalnya dengan bahasa Sunda, ya sah-sah saja gitu, karena konteksnya adalah digunakan dalam pergaulan masyarakat sesama penutur bahasa Sunda. Ya benar, dibenarkan gitu. Ketika rapat resmi pemerintahan misalnya Jaksa Agung membahas kasus Jiwasraya di kantor di aula Kejaksaan Tinggi, kemudian ada orang ngotot menggunakan bahasa Sunda. Nah itu yang tidak dibenarkan. Ya, dipaksakan gitu ya. Dipaksakan gitu. Karena mungkin di situ ada orang non Sunda, kemudian ada konteks-konteks yang kemudian harus dilaporkan dalam laporan resmi. Itu kan itu memang diharuskan menggunakan bahasa nasional. Baik Kang, ini menarik sekali pembahasan tentang bahasa penggunaan bahasa Sunda khususnya di Porma. Namun sebelumnya kita jeda dulu sejenak Kang. Ada hitung-hitung istirahat Kang. Ayo pariwara nu baris ngalangkung. Kang abdi kang
untuk harapan, kembang impian sebagai tempat resmi kecintaan. Sahabat masih di Ngamangkong Pagi di Sampurasun Pasundan, masih bersama Kang Depan. Kang, orang rajin kendai, Kang. Oh, enggak. Ini mungkin dengan melihat kejadian seperti tadi, apakah ada aturan atau yang baku dalam pengimplementasian bahasa Sunda di acara resmi, Pak? Kang? Ya begini, pertama saya ingin menyampaikan tesisnya David Crystal, yaitu peneliti bahasa dari Cambridge, Amerika, yang pernah meneliti kematian bahasa di dunia. Ini Kang, ini penting nih. Kata beliau, halo? Iya, iya. Kata beliau, ada 3 ciri umum sebuah bahasa akan segera mati. Pertama, tidak diwariskan oleh ibu bapaknya kepada anak-anaknya. Iya. Kemudian orang disajian tenan di bisa. Jawa Barat. Jadi para sepuh itunya ibu Rama, kamurang kalina teh langkung gengsi ngajarkeun bahasa Indonesia atau bahasa asing di bahasa daerah. Ayeuna jalana gepruk murang kalina teh lapu ceuk aing ge. Jadi bahasa Sunda ukur dipakai nyarekan gitu. Campur gitu kan. Nah, kata David Crystal, jika orang tua sudah tidak mengajarkan bahasa itu kepada anak-anaknya, tunggu saja satu saat kematian bahasa itu dengan pasti. Nah, yang kedua, bahasa ini tidak dihargai atau tidak, anak-anak mudanya tidak bangga menggunakan bahasa itu. Karena tadi akibat dari orang tuanya tidak mengajarkan. Nah, yang ketiga nih yang perlu, bahasa itu sudah tidak lagi digunakan dalam situasi-situasi formal. Nah, itu adalah ciri dari kematian bahasa. Upamina bahasa Sunda terus tidak anggo dina khutbah, bahasa Sunda terus tidak anggo dina rapat-rapat RT RW di sana. Atau napi bahasa Sunda terus tidak anggo dina acara-acara nikahan, nanaon, MC, nanaon gitu. Nah, itu ciri kan. Semua ciri-ciri itu ada dalam bahasa Sunda sekarang, adalah dalam kehidupan bahasa Sunda sekarang. Jadi bukan mustahil bahasa Sunda satu hari akan terus menurun dan
menemui kepunahannya. Iya, betul. Nah, kita yang merasa sadar bahwa dalam bahasa itu ada sesuatu yang harus dipelihara, berusaha untuk itu tidak terjadi Iya, begitu. betul. Dengan apa? Dengan terus mengkampanyekan gunakan bahasa Sunda teh, lamun bahasa Sunda pae leungit orang Sunda. Karena bahasa adalah ciri utama dari sebuah budaya. Nah, itu mungkin kan closing statement closingnya sekarang, hikmahnya dengan kejadian seperti ini bagaimana, Kang? Iya. Nah, saya harus menyatakan gitu ya pada Nusanes resep atau itu. Anggota dewan ini gegabah, ceroboh. Dia harus benar kata Kang Emil minta maaf karena pernyataannya itu bisa merusak konsepsi apa yang kita sekarang perjuangkan gitu loh. Kita sedang berjuang ini untuk memajukan bahasa daerah sebagai bahasa bagian dari kebudayaan nasional. Ini oleh orang yang jadi alat negara gitu ya di legislatif, tiba-tiba meruntuhkan konsepsi itu yang kita tidak mau gitu. Itu harus diprotes. Ini orang gegabah gitu. Orang lain gitu, Kang. Iya. Terima kasih, Kang. Ini berhubung waktu sudah sami-sami. Apapun sakedik ya waktunya panjang ya. Terima kasih, Kang. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu dan kesempatan. Kali ini hatur nuhun, sampurasun. Salam. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.